Halo Juventus Indonesia, kembali lagi di channel Bicara Juve dengan saya Dea. Bukan rahasia lagi bahwa di musim transfer ini Juventus sedang memburu pemain bernomor 9. Alasannya dikarenakan tidak lama lagi Juventus akan memutus kontrak Higuain dan Pirlo sepertinya tidak terlalu menyukai ide untuk menandemkan CR7 dan Dybala seperti yang Sarri lakukan di musim lalu. Ada 3 pemain nomor 9 yang ditaksir Juventus saat ini, yaitu Milik, Dzeko, dan juga yang terbaru adalah Suarez. Rumor Suarez akan berlabuh di Juve sepertinya semakin menjadi kenyataan. Barcelona dikabarkan sedang melakukan cuci gudang di tangan pelatih anyar mereka, Ronald Koeman. Pemain-pemain tua seperti Vidal, Rakitic, dan juga Suarez sudah ditunjukkan pintu keluar. Saat ini Suarez santer dikabarkan sedang melakukan negosiasi pemutusan kontrak dengan Barcelona. Ia dikabarkan akan merapat ke Juve manakala negosiasi pemutusan kontraknya berjalan lancar. Kita semua tahu siapa Luis Suarez. Ia adalah legenda Barcelona dan juga Uruguay. Tetapi status legenda yang melekat pada dirinya menandakan bahwa ia adalah pemain yang sudah uzur. Ya, umurnya sudah 33 tahun dan akan menjadi 34 tahun di Januari tahun depan. Mengapa Juventus atau Pirlo ngotot untuk menggait striker seperti Dzeko dan Suarez yang secara usia sudah uzur? Kami melihat ada 3 poin krusial di dalamnya. Pertama, saat ini kami menyadari bahwa tidak banyak pemain nomor 9 muda yang sudah terbukti pengalaman maupun ketajamannya. Kedua, kalaupun ada, harganya pastilah tidak murah. Kita bisa menyebutkan nama Erling Haaland atau Romelu Lukaku. Namun, apakah mereka dapat Juve beli dengan harga murah? Ketiga, ada faktor pandemi yang membuat Juve tidak dapat benar-benar jor-joran di musim transfer ini. Suarez sepertinya masuk dalam kriteria Juventus paling tidak di masa pandemi ini. Performanya kita akui sudah menurun, tetapi pengalaman, harganya yang gratis, kontraknya yang kemungkinan singkat akan menjadi jawaban jangka pendek yang ideal bagi Juve. Apalagi ia adalah upgrade nyata dari Higuain. Di video review kali ini kami tidak akan membahas gaya permainan, kekuatan dan kelemahan Suarez, tetapi lebih kepada apa yang tersisa darinya di masa tuanya yang dapat ia berikan kepada Juventus. Pertama, hal positif yang dapat ia berikan kepada lini depan Juve. 1. Mobilitas. Suarez adalah tipe modern nomor 9. Ia bukan tipe klasik seperti Fernando Llorente yang cenderung statik dan menunggu bola. Ia lebih mobile dan cenderung lebih suka menjemput bola. Dalam pertandingannya di Barca musim ini, kita bisa melihatnya bergerak ke kiri dan ke kanan dan terkadang turun menjemput bola. Kita lihat di sini bagaimana Suarez bermain di sisi kiri lapangan. Ia pun turun saat tim bertahan dan berpindah ke posisi tengah sebagai focal point di lini tengah, menerima bola dan melakukan umpan terobosan. Mobilitasnya menguntungkan tim karena pergerakannya biasanya memancing pemain bertahan lawan untuk mengikutinya dan membuka ruang untuk rekan setimnya. Di Barca, membuka ruang untuk rekan setimnya di sepertiga lapangan akhir musuh adalah tanggung jawab dirinya. Ia memberi kesempatan bagi Messi dan rekan-rekannya yang lain untuk masuk dan membuat kerusakan lebih lanjut. Kita bisa bayangkan hal yang sama ia lakukan dengan Ronaldo dan Kulusevski di masing-masing sisi. Poin ke-1 ini yang sudah jarang kita lihat dari Higuain. Kakinya terlihat berat, statis, dan lambat, apalagi performanya setelah lockdown sungguh sangat mengecewakan. 2. Suarez adalah pemburu ruang kosong. Ya, Suarez adalah seorang pemain yang cerdas. Kecerdasannya dapat kita lihat dari bagaimana seringkali ia bergerak tanpa bola ke ruang yang kosong dan menyediakan dirinya untuk bermain bola di posisi yang tepat untuk melakukan shoot atau melakukan assist. Di cuplikan video singkat ini, kita melihat bagaimana Suarez berlari menuju ruang kosong, melepaskan dirinya dari kawalan bek musuh, menyediakan dirinya untuk mendapatkan umpan dari rekannya, dan akhirnya melepaskan tendangan yang akurat dan menghasilkan gol. Keberhasilan poin 2 ini tentu tidak hanya bergantung padanya saja, tetapi juga bergantung kepada rekan setimnya terkhusus Messi.
Messi sudah lama menjadi rekan Suarez. Messi mengenal betul pergerakan-pergerakan Suarez, sedangkan di Juve, kita seringkali melihat Ronaldo mencoba berlari ke arah ruang kosong, tapi seringkali tidak mendapat support dari lini tengah. Kita berharap Pirlo dapat meracik sedemikian lini tengah Juve agar menjadi mesin yang produktif dalam setiap pertandingan di musim depan. 3. Double digit goal dan juga assist. Ya, meskipun performanya menurun, di musim lalu ia tetap berhasil memasukkan 21 gol dan juga memberikan 12 assist dari 36 pertandingan bersama Barca. Sedangkan Higuain masih kalah jauh dengan hanya 11 gol dan 8 assist dari laga yang lebih banyak yaitu 44 pertandingan bersama Juve di musim lalu. Di poin 3 ini kami bisa menjamin bahwa akan banyak gol-gol unik yang akan dihasilkan manakala ia jadi pemain bagi Juve di musim depan. Ia bisa mencetak gol dengan kedua kakinya juga kepalanya. Dari dalam kotak penalti maupun dari luar. Dari sudut sempit maupun ruang terbuka. Yang unik adalah ia mirip-mirip dengan Fabio Quagliarella yang bisa mencetak gol dengan gaya yang tidak biasa. Itulah 3 hal positif yang bisa kita dapatkan manakala kita membelinya. Nah, rumor kepergiannya dari Barca yang sudah berhembus menuai 2 reaksi yang berbeda dari fans Barca. Ada yang setuju untuk ia dilego, ada yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa performanya sudah sangat menurun dan tidak lagi sesuai dengan standar Barcelona. Sedangkan yang tidak setuju mengatakan bahwa kondisi di Barca begitu penuh chaos yang menyebabkan hampir semua pemain bermain buruk, termasuk juga Suarez. Kepergiannya akan meninggalkan lubang di lini tengah karena sama dengan Juve, Barcelona sendiri juga sedang bergumul di posisi nomor 9. Performanya di lapangan dan juga tanggapan para fans Barcelona menyatakan dengan jelas fakta bahwa usia sudah menggerogoti dirinya. Lalu apa saja hal negatif di lapangan yang kemungkinan akan kita jumpai manakala Juve jadi memboyongnya? 1. Fitness level yang rendah. Di musim kemarin ia mengalami cedera lutut dan absen selama 4 bulan. Entah karena cedera lutut ini atau karena usia membuatnya sering tampil tidak prima di musim lalu. Ada masa ketika ia bermain cemerlang, ada masa ketika performanya drop. Manakala ia bermain buruk, ia sering membuang kesempatan membuat gol. Pergerakannya lambat dan tidak menginspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa ia sudah tidak mampu lagi bermain full 90 menit dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Pelatih yang melatihnya harus mengerti akan hal ini dan tidak terlalu memforsir dirinya. Itulah mengapa Moise Kean akhir-akhir ini juga dikabarkan akan kembali ke Juve. Bila Juve jadi meminang Suarez, kami rasa Juve perlu menyediakan striker muda lain sebagai backup. 2. Membuang-buang peluang. Golnya di musim lalu memang lumayan, tapi ia pun berada di urutan pertama dalam membuang peluang di La Liga. Ia membuang 33 kesempatan emas yang kebanyakan dibuat oleh Messi agar ia membuat gol, sedangkan Benzema berada di urutan kedua dengan 18 kali membuang peluang. 3. Ia sudah tidak lagi mampu melakukan dribbling. Pada masa kejayaannya ia terkenal mempunyai kecepatan yang lumayan dan dribble yang mumpuni. Tapi saat ini ia sudah jarang berhasil melewati pemain. Di musim lalu ia tetap berusaha melakukan dribble, tetapi ketika ia berusaha melakukannya ia seringkali justru kehilangan bola. 4. Ia tidak berperan banyak manakala tim kehilangan bola. Ya, ia tidak lagi garang dalam melakukan pressing. Ketika ia kehilangan bola, ia cenderung terlihat berjalan kaki. Di musim lalu, Barca kebanyakan bertahan dengan 8 pemain karena Messi yang dibebaskan tugas untuk bertahan dan Suarez yang diberi tugas bertahan tapi tidak sanggup lagi melakukannya. Mengingatkan kita sedikit tentang Juve di musim lalu di mana Ronaldo, Higuain, dan Dybala yang juga sedikit berperan dalam fase bertahan. Padahal kita tahu di sepak bola modern saat ini, bertahan dengan 9 atau 10 pemain adalah suatu keharusan.
Dan yang kelima adalah rumor bahwa gajinya yang tinggi sekitar 10-14 juta euro semusim manakala bergabung dengan Juve nanti. Di musim transfer ini Juve memiliki tugas untuk menjual pemain-pemain tua dan tidak perform yang memiliki gaji tinggi yang menjadi beban bagi Juve. Menghadirkan Suarez di usia tua dengan gaji yang tinggi bisa sangat beresiko mengulang kesalahan manajemen saat ini. Tentu saja bila ia tidak perform seperti yang diharapkan. Oke, itulah 4 hal negatif yang bisa kami rangkumkan melihat performanya di musim lalu, 4 hal yang membuat kami agak gigit jari manakala Juve jadi meminangnya. Jikalau Juve resmi mendatangkannya, kami berharap dengan liga yang baru, lingkungan yang baru, proyek ambisius yang baru, pelatih yang baru, dan rekan kerja yang baru baginya, membuatnya kembali bersemangat, kembali bergairah untuk berusaha lebih lagi, memberikan yang terbaik di atas lapangan. Kesimpulannya adalah Suarez jelas adalah upgrade dari Higuain. Tapi kami berharap Juve tidak hanya bertumpu padanya saja sebagai ujung tombak. Bijak bagi Juve untuk memboyong striker muda atau memberi kesempatan pada Dybala atau pemain U23 untuk sesekali menjadi ujung tombak. Terakhir, percuma bagi Juve mendatangkan striker tanpa mendatangkan pemain yang mampu menyokong mereka. Ya, lini tengah yang kekurangan pemain kreatif dan fullback yang performanya musim lalu di bawah standar, kami rasa juga tetap menjadi PR besar Juve di musim transfer ini. Oke, itulah sedikit ulasan kami tentang Suarez. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe, berikan komen karena kami dan Juventini lain juga mau tahu tentang pendapat kalian terhadap rumor Suarez ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak untuk setiap kalian yang sudah subscribe dan setia mendukung channel ini. Forza Juve!